Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dewi. Saya dari kelas 12 IPA 2. Saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan kompensasi dan efisiensi produksi ayam broiler yang mendapat pembatasan waktu makan. Strategi pemberian ransum melalui pendekatan pembatasan waktu makan di awal kehidupan ayam broiler dimaksudkan untuk mengoptimalkan produksi yang ekonomis dengan berat badan normal pada umur panen. Yang kedua, fenomena pertumbuhan kompensasi setelah ayam dibebaskan dari pembatasan waktu makan dimanfaatkan untuk mempertinggi laju pertumbuhan dan perbaikan efisiensi penggunaan ransum. Yang ketiga, pertumbuhan kompensasi dapat terjadi apabila ayam mengalami pembatasan waktu makan, kemudian dipulihkan dengan pemberian ransum ad libitum. Yang keempat, pengaturan waktu makan dalam batas waktu tertentu selama periode starter merupakan alternatif pembatasan ransum intensitas rendah. Yang kelima, alternatif pembatasan waktu makan dengan ketersediaan ransum selama 4 dan 8 jam per hari, yaitu melalui pengurangan frekuensi pemberian ransum masih mungkin dilakukan karena ayam mampu memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ransum selama waktu ransum disediakan. Yang keenam, kekurangan kebutuhan nutrien dan hambatan pertumbuhan yang tidak terlalu besar selama periode pembatasan ransum memungkinkan pertumbuhan kompensasi dan bobot ayam normal dapat dicapai selama periode pemulihan. Penelitian ini menggunakan anak ayam broiler unsex strain Lohmann yang diproduksi oleh PT Multibreeder Adirama Indonesia Tbk sebanyak 400 ekor. Ayam-ayam tersebut ditempatkan dalam 20 unit kandang koloni atau pen yang memiliki ukuran 2 x 1,5 dikali 0,75 m per unit dengan alas lantai dari kayu berlubang dengan kapasitas 20 ekor per pen. Yang kedua, ransum percobaan. Ransum yang digunakan adalah ransum komersial produksi PT Compit. Lampung yang terdiri atas ransum standar starter atau berbentuk rumble yang diberikan dari umur 7 hingga 21 hari dan ransum finisher atau berbentuk velvet yang diberikan pada umur 22 hingga 42 hari. Komposisi nutrien ransum standar, starter, dan finisher disajikan pada tabel 1. Air minum disediakan sepanjang waktu atau ad libitum. Bisa kita lihat pada tabel ini bahwasanya pembatasan waktu makan dilakukan dengan 2 frekuensi pemberian ransum, yaitu pada pagi dan sore yang dilakukan selama 7 dan 14 hari, yang dimulai dari umur 7 hingga 14 dan dari umur 7 hingga 21 hari. Setelah ayam mendapatkan pembatasan ransum, ayam diberi ransum ad libitum atau periode pemulihan hingga usia 42 hari. Perlakuan pembatasan ransum adalah sebagai berikut. Ransum diberikan ad libitum atau R-0. Ransum disediakan 2 jam pada pagi hari pada pukul 8 hingga pukul 10. Dan 2 jam pula pada sore hari dari pukul 4 hingga pukul 6 mulai umur 7 hingga 14 hari atau R-1 dan umur 7 hingga 21 hari atau R-2. Ransum disediakan 4 jam pada pagi hari dari pukul 8 hingga pukul 12 dan 4 jam pada sore hari dari pukul 4 hingga pukul 8 malam. Mulai umur 7 hingga 14 hari atau R3 dan umur 7 hingga 21 hari atau disebut juga dengan R4. Konsumsi ransum diukur setiap hari selama periode pembatasan ransum dan periode pemulihan, sedangkan bobot badan ayam diukur setiap minggu pengamatan. Indeks produksi atau IP merupakan kinerja produktivitas usaha peternakan ayam yang dinilai dari perbandingan daya hidup ayam dan raratan bobot badan sewaktu dipanen dengan konversi ransum dan rata umur panen. Biaya ransum adalah biaya yang dikeluarkan per kilo bobot badan per ekor yang diperoleh dari hasil perkalian konversi ransum dengan harga ransum per kilo.
Yang keempat, rancangan percobaan ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 5 jenis perlakuan yang masing-masing terdiri atas 4 ulangan. Analisis statistik dilakukan menurut prosedur Stell and Theories 1991. Kelompok ayam yang mendapat pembatasan waktu makan, konsumsi ransum pada kelompok R1 dan R2 lebih rendah daripada R3 dan R4. Selama periode pembatasan 14 hari dari umur 7 hingga 21 hari. Konsumsi ransum R2 dan R4 lebih rendah daripada R1 dan R3 dan R0. Selama periode ini, konsumsi ransum R2 lebih rendah daripada R4. Hal ini menunjukkan pembatasan waktu makan melalui pengaturan waktu makan dengan waktu ketersediaan ransum selama 4 dan 8 jam per hari. Selama 7 dan 14 hari menyebabkan penurunan konsumsi ransum. Pada tabel 4 ada pertambahan bobot badan dan pada tabel 5 yaitu bobot badan akhir. Penurunan berat badan selama periode pembatasan 7 hari sekitar 11,86%, R1 dan R2, dan 6,21% pada R3 dan R4, sedangkan penurunan berat bobot badan selama periode pembatasan 14 hari pada R2 dan R4 masing-masing sekitar 14,03%. Energi dan protein yang menyebabkan kebutuhan untuk memaksimalkan pertumbuhan dan jaringan belum terpenuhi. Baik, bisa kita simpulkan bahwa pembatasan waktu makan selama 8 jam per hari dari umur 7 hingga 21 hari dimulai dari pukul 8 hingga pukul 12, kemudian dilanjutkan pukul 4 sampai pukul 8. R4 dapat menghasilkan pertumbuhan kompensasi selama periode pemulihan dan bobot berat badan yang sama disertai dengan biaya ransum dan indeks produksi yang lebih baik daripada kontrol. Sekian dan terima kasih.